Amin. Ya baik, ini dari saya ini, Elia. Elia, adakah pertama ini kiat-kiat kamu untuk menyampaikan pemberitaan Injil, ya, menanggapi eh, iman Kristen yang disalahgunakan, yang di apa disalahartikan, kiat-kiat apa yang kamu jalankan? Kemudian apa sih hambatan yang paling menonjol ketika kamu mungkin di komalmu atau di YouTube kamu memberitakan Injil kebenaran? Karena biar bagaimana secara psikis orang-orang akan menganggap ini anak kecil ini baru 19 tahun tapi kok sudah sedemikian luar biasa. Banyak yang mendukung, pasti banyak juga yang aneh-aneh ya. Itu pasti tahu ya Elia. Nah, apa sih Betul. kiat-kiat kamu untuk menghadapi ini, dan kendala apa saja yang kamu hadapi di dalam memberitakan Injil kebenaran ini? Silakan Elia. Eh, Kiat-kiat itu sebenarnya tidak ada ya kalau dari saya secara metode, tapi prinsip saya itu hanya satu, bahwa pemberitaan Injil itu harus santun. Eh, Apologetika pun harus demikian. Bagaimana caranya membuat agar argumentasi kita itu bisa diterima terlepas dari usia kita yang masih kecil atau mungkin lebih tua dan lain-lain. Itu hanya dengan data, karena kita berbicara by data. Jadi data itu yang kita bawa sebagai penegasan akan benar atau tidaknya argumentasi kita tanpa melakukan penghujatan atau juga ejekan atau hinaan kepada teman kita berbicara atau teman berpikir kita. Jadi kalau metode saya itu, saya bukan yang pertama, saya bukan tipe yang polemik karena saya tidak suka berpolemik. Kalau kemudian ada yang mempertanyakan, saya akan bantu jawab. Ya, saya berikan data-datanya, saya berikan sumbernya juga kalau ada yang memang meminta, itu saya berikan. Dan itu memang cara yang bagi saya itu baik bagi karakter saya. Dan saya nggak tahu, mungkin setiap orang itu terlahir berbeda ya. Tapi kalau saya, cara penginjilan saya itu memang seperti itu. Saya nggak tahu juga lah kalau teman-teman boleh tidak sepakat dengan hal ini, tapi memang saya seperti itu. Dan kendala-kendala yang dihadapi ya, sebenarnya cara yang demikian itu harusnya tidak menimbulkan kendala, karena kita tidak berbicara atas nama pribadi, tapi kita berbicara atas nama data itu sendiri yang memang mengungkapkan, kita hanya ngedeliver, eee, mengirimkan kembali apa yang diungkapkan oleh data-data yang kita miliki itu. Kita hanya mengungkapkan sebagai alat saja, kita sebagai motor saja. Nah, kendalanya itu ya itu tadi, respon tadi, ada yang memang mau menerima, ada yang memang mau menolak. Tapi bagaimanapun data itu akan tetap berdiri karena sejak 2000 tahun lalu itu ada, gitu. Jadi, mmm, ya itulah cara-caranya. Mentransmisikan aja ya, Iya, Elia ya. betul. Ya, kita menyampaikan, ngedeliver aja. Karena Kristen itu tipikal orang yang value driven. Nah, saling mendorong. Kita transmisikan apa yang data itu ungkapkan, kita transmisikan dengan bahasa manusia yang kemudian orang bisa mengerti dan memahaminya. Jadi kalau kita hanya berbicara with no data, ya saya pikir pun saya akan dibilang ngibul pun ya nggak masalah karena itu fakta. Kalau saya berbicara tanpa data gitu. Saya tidak akan berani mengambil tawaran podcast Dr. Richard ya. Saya tidak dibayar di sana. Tapi tujuan saya hanya ya bagaimana Injil ini saya beritakan gitu. Karena saya ingin memanfaatkan platform itu. Makanya saya sampai bawa Alkitab ke sana. Agar saya mau menunjukkan bahwa kitab suci yang saya pegang ini bukanlah kitab suci yang metahistoris, tapi tentang dalam kaitannya Palestina dan Israel, ini adalah kitab suci yang utama untuk bisa mengetahui siapa itu Israel. Jadi saya memang saya bukan tipikal
tujuan saya itu bukan untuk kemuliaan diri saya sendiri. Saya tidak munafik, saya harus katakan di sini. Saya tidak pernah untuk mencari ketenaran dengan hal-hal seperti ini. Ya, kalau orang-orang berkata, ada yang berkata, kamu mau viral dengan cara seperti ini. Oh maaf, tidak. Saya rela menerima hujatan, cacian, makian semua orang. Saya difitnah, dikira transgender, saya difitnah public figure, saya dihujat, opini saya digiring. Semua diperlakukan jahat dengan saya, tapi saya tidak peduli dengan itu. Yang saya hanya pedulikan adalah meskipun saya direndahkan, dihina seperti itu, bahkan sampai kepada ranah yang tidak seharusnya. Ya, intinya Tuhan saya dipermuliakan. Apa yang saya sampaikan itu bukanlah hujatan kepada mereka, kepada siapapun. Yang saya sampaikan adalah apa yang seharusnya didengarkan oleh orang lain. Bahwa kita berbeda, kita tidak sama. Tapi kemudian yang namanya respon itu adalah hak absolut dari setiap orang yang melekat pada diri kita. Ada yang merespon dengan baik, ada juga yang jahat. Ya, tapi saya pun tidak memikirkan bahwa semua hujatan cacian yang saya terima dan fitnahan keji yang dilontarkan kepada saya pun tidak menganggap semua itu menjadi sandungan bagi saya yang membuat saya harus berhenti menginjil. Kalau memang Tuhan pelihara saya, apapun yang saya lakukan, Tuhan akan pelihara. Jadi saya sudah berada di jalan saya yang benar bagi saya. Jadi saya tidak perlu merasa gimana-gimana dengan apa yang sudah saya lakukan. Karena semua yang terjadi, yang Tuhan izinkan, kayak saya selalu bergumul kepada Tuhan. Kalaupun ini semua terjadi, biarlah terjadi dengan kehendak-Mu, bukan kehendak-Ku. Apapun yang saya lakukan saat ini, biarlah terjadi menurut kemauan-Mu. Aku bukanlah aku adalah milik-Mu. Kalau memang Tuhan mau pakai saya, silakan dipakai. Kalau Tuhan tidak mau pakai saya, bawalah aku pada rencana-Mu. Saya ingat beberapa bulan lalu saya bernazar kepada Tuhan untuk menyerahkan hidup saya sepenuhnya kepada pelayanan Allah. Karena saya mengalami beberapa hal yang membuat saya harus bernazar kepada Allah. Dan ternyata nazar saya itu dijawab. Ya. Dan kemudian saya diperhadapkan pada kondisi yang sekarang ini. Saya tidak tahu Tuhan sedang melakukan apa. Tapi saya percaya dan yakin bahwa segala sesuatunya itu akan berjalan sesuai dengan kemauan Dia. Karena yang saya bawa bukanlah hujatan. Bukan juga fitnahan kepada siapapun. Tapi yang saya bawa adalah kabar mengenai Raja itu. Yang olehnya kita beroleh keselamatan. Penghiburan bagi saya itu hanya satu. Ketika Yesus Kristus berkata, berbahagialah mereka yang dianiaya dan difitnah oleh karena namaku. Karena mereka akan disebut karena mereka lah yang punya kerajaan sorga. Jika dunia ini pun menolak kita, jika dunia ini pun membenci kita, itu tidak masalah. Jika dunia ini merasa bahwa kita adalah sampahnya, itu pun bagi saya tidak masalah. Karena kabar itu harus sampai, maka kita tidak punya beban dan tanggung jawab ketika Raja kita itu datang dan mengatakan bahwa kami belum mendengarkan Injil itu. Bagaimanapun saya harus jujur kepada kita semua, bahwa tujuan saya hanyalah untuk memberitakan Injil. Saya bukan berpolemik, karena saya hidup berdampingan dengan orang yang bermacam ragam agama di tempat ini. Dan mereka tahu dan mereka tidak membenci saya. Meskipun saya viral itu di TikTok. Ya, mereka tahu, bahkan mereka yang berkata, kok banyak yang menggoreng isu. Itu yang berbeda agama dengan saya. Jadi, saya serahkan kepada providensi dan kedaulatan Tuhan. Saya sangat bersyukur. Teman-teman di sini banyak yang mendukung saya ya secara mental, materi, dan semua hal. Saya bersyukur untuk itu bahwa Tuhan memang kirimkan orang-orang baik untuk saling mendukung dan bersekutu bersama di dalam namanya dan untuk tujuan dan kemuliaan. Kira-kira begitu Pak Lidera. Ya. Pak, luar biasa. Luar biasa ya, jadi apa yang disampaikan Pak Lidara dengan Elia ya, bahwa seorang apologet muda yang energik, yang secara autodidak tadi dikatakan mempelajari banyak hal untuk menjawab orang-orang yang selama ini mereka tidak memahami kekristenan, Alkitab, Tuhan Yesus, ya, Rasul Paulus dan lain sebagainya.
Mungkin mereka hanya mendengar pengajaran-pengajaran dari ustadz-ustadz mereka, guru ngaji mereka atau kiai mereka, yang juga tidak berilmu secara mendalam tentang kekristenan. Sebentar Pak King, Ya, satu detik sebentar. Ini tendang dulu sampah yang warna pink Pak Lidara. Ada di ini yang diserupakan. Jangan takut, ini yang iya. diserupakan. Ini talang air yang diserupakan. Dia dari kita juga, bukan yang asli. Jangan takut. Ya lanjut Pak King. Ya, Syukurin, memang- aneh-aneh aja sih kalau punya nama. Silakan saya Pak King. harapkan semua anak muda ya, kekristenan itu harus benar-benar belajar sekarang. Karena para penyesat ini banyak sekali terjadi di TikTok, di Facebook, mungkin di Twitter atau di StreamYard ini ya, YouTube. Banyak sekali menyerang tentang iman Kristen yang pada dasarnya mereka tidak tahu apa-apa tentang iman Kristen itu. Dan apa yang sudah disampaikan oleh Elia tadi itu memang luar biasa. Nah, saya ingin bertanya saja kepada Elia, selama menjadi apologet ini, apa kendala ketika Anda berdiskusi dengan para polimutar atau polemikus yang notabene-nya mereka sering menyerang tanpa dalil yang bisa dipertanggungjawabkan. Seringkali mereka hanya mengarang dan membalikkan firman Tuhan. Kira-kira menurut Anda apa kendalanya dan bagaimana Anda memberikan tanggapan kepada mereka? Silakan. Iya. Memang ke dalam apologetika itu yang paling sering itu iman kita selalu dituduhkan tanpa data. Seringkali secara teologis dan secara historis, secara secara teologi ya, bagaimana doktrin iman kita itu diserang dengan cara mereka tanpa mengetahui apa sebenarnya yang kita imani. Kemudian juga secara historis kita dipersekusi tanpa mengetahui apa dasar sejarahnya. Yang menjadi kendala itu ya kebebalan itu Pak. Ya. Kita kekristenan tidak pernah kekurangan data. Wong kita di abad pertama kok. Gereja Katolik itu menyimpan semua data kita. Di Gereja Timur pun ada. Semua tersimpan dan bisa diakses. Gereja tidak pernah menutupi itu. Artinya apa? Apa yang kita imani itu juga dibangun atas dasar jejak histori atau jejak sejarah. Jadi orang nggak bisa tipu-tipu iman kita. Tapi kalau kemudian mereka langsung menggunakan asumsi teologis mereka, menggunakan pandangan iman mereka, kemudian dicocokkan kepada kita, ya, dan dipaksakan, itu yang menjadi rusak. Tapi ketika kita sajikan data, mereka tidak mau terima. Kendalanya hanya di situ, kebebalan mereka itu. Tapi memang demikian, kan Tuhan Alkitab berkata, pemberitaan tentang salib adalah kebodohan bagi mereka yang ditentukan untuk binasa. Mereka menganggap itu sebagai sebuah kebodohan. Tidak mungkinlah Tuhan itu mati. Tidak mungkinlah ada firman. Tidak mungkin Tritunggal. Tidak mungkin ini itu. Mereka membatasi. Sebentar. Oke. Mereka membatasi Tuhan itu dalam rasio mereka. Jadi selama saya berapologetika, saya tidak pernah kekurangan data. Saya mau. Saya ajukan semua. Bahkan saya kadang-kala belajar filsafat, belajar beberapa hal, cara berpikir, agar bagaimana sih caranya saya menyampaikan doktrin iman yang memang sulit ini kepada mereka dengan sederhana. Saya selalu berusaha agar penjabaran saya itu sesederhana mungkin, agar semua orang mengerti apa yang saya sampaikan. Dan puji Tuhan, memang banyak yang mengerti, tapi banyak juga yang tidak mengerti. Nah, itu beban saya. Bagaimana cara mengkomunikasikannya kepada mereka? Nah, saya sampai saat ini juga masih perlu belajar. Saya mengevaluasi diri. Apakah memang mereka itu tidak mengerti karena kebebalan mereka, atau mungkin mereka tidak mengerti karena memang penyampaian saya yang harus lebih sederhana lagi. Nah, itu beban yang masih saya bergumul Pak sampai saat ini. Jadi terkait dengan metodenya saja. Kalau data saya disokong dari teman-teman banyak sekali. Apa yang saya minta selalu disediakan.
Masalah buku-buku, literatur selalu diberikan. Tapi kemudian bagaimana mengolah itu semua, dikemas menjadi satu produk yang bisa dihantarkan dengan mudah kepada publik, itu yang menjadi beban dan tanggung jawab saya. Agar saya nggak ngomong-ngomong doang, tapi orang nggak nyampe pesan saya. Karena Injil itu kan bagaimana caranya sampai ke semua orang, karena Injil itu untuk semua orang toh. Nah, jadi itu sebenarnya yang menjadi beban saya untuk semakin belajar lagi cara pengkomunikasiannya dengan semua orang. Gitu. Ya. Ya, luar biasa. Satu lagi ya sebelum ke teman yang lain. Apa yang menjadi titik serangan mereka yang utama ya terhadap iman kekristenan? Apa ya? Bentar ya Pak ya. Oke. Saya minum dulu santai. Apa yang menjadi Santai Elias, silakan. Iya. Apa yang menjadi Apa yang menjadi titik serangan mereka paling utama? Sebenarnya Yesus Kristus itu. Mereka tersandung oleh karena kemanusiaan Yesus. Ya, mereka itu selalu berdalihnya, kenapa Yesus itu diangkat jadi Tuhan? Bahkan ada saya lihat di podcastnya seorang tokoh terkenal, ada seorang narasumber yang ngomong dengan lantangnya bahwa semua dunia tahu bahwa Yesus diangkat jadi Tuhan pada tahun 325. Lalu Lukas 2 ayat 11 mau dibuang kemana ketika malaikat mengatakan, hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Ini orang-orang seperti yang kurang literasi ini yang perlu kita berikan pemahaman. Mereka bertebar kemana-mana seolah-olah sudah mengerti iman kita, tapi sebenarnya mereka tidak mengerti. Nah, kendalanya itu Pak. Orang-orang ini seakan-akan sudah punya kredibilitas di publik. Kalau saya belum punya legal apapun. Saya hanya anak kecil yang berusaha untuk memberikan penjabaran semampu saya. Tapi orang-orang yang sudah punya legal ini tapi tidak bertanggung jawab atas apa yang mereka ucapkan. Dan kemudian itu mempengaruhi orang dan kemudian menjadi tersandung. Itu yang saya jaga, agar orang-orang tidak tersandung. Dan kebanyakan teman-teman Kristen itu tersandung oleh karena apa? Kemanusiaan Yesus Kristus. Enggak mungkin lah Tuhan jadi ini, enggak mungkin lah Yesus itu ini, bla 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 bla. Yang kemudian orang-orang seakan-akan berpikir, oh iya betul juga ya. Itu yang menjadi titik serangan mereka. Di mana-mana Yesus yang dibahas. Yang kemudian itu untuk dibuat terlihat benar tuduhannya, agar tuduhannya terlihat baik gitu ya, agar tuduhannya terlihat valid. Kemudian mereka mulai menyerang Alkitab. Alkitab itu kan ditulis oleh si ini, oleh si itu. Ini kan tidak ori, bla bla bla, direvisi. Itu yang perlu dijawab. Jadi kalau titik serangan mereka itu yang paling sering kali saya hadapi dalam apologetika saya, itu ya kemanusiaan Yesus Kristus. Dan kadang mereka menggunakan logika mereka untuk mengevaluasi itu. Misalnya, mari kita gunakan logika kita. Mungkin nggak Tuhan mati, mungkin nggak Tuhan ini. Padahal itu logika mereka masih sebatas logika kecil. Karena logika Kristen itu sudah di atas. Karena kalau berbicara tentang Allah itu adalah sesuatu yang supra, di atas rasio. Bukan lagi berbicara rasio, tapi mereka menggunakan rasio. Ini yang mereka nggak pahami. Itu yang kemudian menjadi kendala juga. Yang menjadi kendala, tapi kemudian itu yang sering diserang. Jadi mereka tidak mengerti, tapi mereka menyerang. Makanya saya selalu katakan begini, semua tuduhan yang dilontarkan kepada kekristenan, itu sejatinya adalah tuduhan yang disebabkan oleh ketidaktahuan. Hanya ngikut-ngikut saja. Tapi ketika sudah diberitahu, oh ternyata begitu. Ada yang mengerti, ada yang tidak mengerti. Jadi yang buat orang itu sering yang pada poin apologet itu atau kekristenan itu sering diserang, ya pada Yesus Kristus pribadinya dia. Sampai sejarahnya dicari, kemudian juga mengenai hakikatnya dicari, hanya untuk menjatuhkan saja. Ini kan para polemik begitu. Gitu Pak, jadi memang Yesus Kristus akan menjadi trending topik di seluruh dunia sampai akhir zaman. Karena selalu ditanya. Ya, baik. Gitu. Terima kasih banyak buat
hasilkan masukannya. Ya, saya kembalikan ke Pak Lidar, silakan. Itulah Elia, banyak yang mendukung kamu. Terus jadi seperti dikatakan di Roma 12 ayat 20-21, ya, kita harus menumpuk bara di atas kepala mereka yang bebal supaya mereka mengerti, dan janganlah kita kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Itulah maka Elia jalankan. Terus apa Ya, yang saya sih, kamu Pak. lakukan? Kalau Ya, saya sih, Pak, saya tuh ketika saya mulai viral dari TikToknya, dari YouTube-nya Dr. Richard, itu mulai saya digoreng-goreng sama mereka. Bahkan biasa. ya, kemudian juga ada fitnahan yang diajukan kepada saya. Misalnya Ratu Entok, ya, Ratu Entok itu seorang tokoh publik, memfitnahkan saya, banyak sekali tuduhan, bahkan langsung di hadapan saya. Tapi saya berpikir bahwa saya tidak perlu menanggapi hal seperti itu. Ketika saya live, saya dihujat orang, saya diperlakukan tidak baik, saya berpikir itu tidak sebuah hal atau sesuatu yang penting untuk diresponi. Karena memang tujuan kita untuk menginjil, bukan untuk cari sensasi. Kalau saya mau cari sensasi, saya bisa mempermasalahkan itu. Tapi saya nggak mau. Saya berfokus kepada apa yang menjadi tujuan kita. Ya, nah, jadi meskipun ketika saya dihujat, saya dicaci, saya dimaki, saya serahkan itu kepada Tuhan. Karena bagaimanapun, saya tidak menghujat siapapun, saya tidak menghina, saya tidak merendahkan, saya tidak melakukan sesuatu yang jahat kepada orang atau kepada agama atau institusi tertentu. Saya hanya menyuarakan apa yang harus saya suarakan sebagai seorang Kristen. Saya menekankan perbedaan agar tidak ada pemaksaan terhadap persamaan. Itu yang saya lakukan, tapi itu pun mendapat respon yang tidak baik. Orang-orang menggoreng saya sebagai pemecah belah. Mereka mengatakan saya sebagai orang jahat, tapi enggak apa-apa. Ya, ketika mereka berusaha menakut-nakuti saya tidak takut sama sekali. Saya ingat ketika Nabi Elia itu melawan 400 Nabi Baal. Baru saya mau ngomong. Puji Tuhan, haleluya, lanjut. Dia hanya sendirian, lawannya adalah 400 Nabi Baal. Apakah Nabi Elia merasa gentar? Bukan, karena baginya Tuhan adalah Allah. Dia berdiri di kakinya untuk mempertahankan apa yang dia anggap sebagai kebenaran, karena memang benar. Nabi Elia tidak melakukan penghujatan kepada Baal, tapi ia menunjukkan bahwa Baal dan para nabinya itu adalah sebuah kesalahan. Dan Allah dimuliakan. Saya pun begitu. Saya ingin melakukan itu. Tak, karena tidak ada kemuliaan Tuhan yang keluar dari penghujatan. Tidak ada berita kebaikan yang dikeluarkan dari hujatan. Kalau saya menghujat kembali boleh nggak? Boleh. Bisa saya. Apa susahnya bagi saya menghujat kembali? Saya bisa dengan mudah viral. Saya bisa lebih mudah terkenal dengan cara seperti itu. Tapi untuk apa kita melakukan itu? Gitu lah. Nah, jadi kalau ada teman-teman yang merasa bahwa Elia dihujat, dicaci, dimaki, kenapa tidak apa? Atau mungkin kenapa tidak membalaskan, ya? Saya serahkan saja itu kepada Tuhan dan saya melepaskan pengampunan. Yesus Kristus Raja kita itu aja, ketika dia disalibkan, dicaci, dihina, diludahi, direndahkan, apa katanya? Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dia melepaskan pengampunan, apalagi saya yang penuh dengan dosa ini. Siapa saya tidak berhak atau tidak harus melepaskan pengampunan? Begitu. Jadi berdiri di atas kebenaran itu adalah motivasi yang utama. Ya, selama kita tidak menghujat, tidak melakukan apapun, tidak dalam artian tidak merendahkan siapapun, oknum siapapun, manusia siapapun, kita tetap memberitakan Injil, karena bagaimanapun emas tetaplah emas. Nanti pada akhirnya mereka akan menyadari itu. Ya, karena saya berpikir bahwa ketika orang-orang menghujat saya, ketika orang-orang berusaha menjatuhkan saya, tentu mereka sedang di dalam psikologi emosi mereka. Mereka hanya belum mengerti tentang apa yang saya sampaikan, tapi pada akhirnya saya berdoa kepada Tuhan agar mereka diberi karunia untuk mengerti. Karena itu tujuan kita. Gitulah kira-kira. Ya. Amin. Haleluya.